Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah huwal awwalu alladzi la syai'a qablah wa huwal akhiru alladzi la ghayata ba'dah wa shadiqun fil wa'di adilun fil hukmi wa huwa rabita baina qulubina bi da'watil islam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang saya muliakan, khususnya yang mewakili Bapak Camat Sombauku. Alhamdulillah, kemarin malam saya bersama Pak Camat, yaitu di Masjid Imamul Muttaqin di Pau-Pau. Saya kira pada malam hari ini Pak Camat juga datang, ternyata di tempat yang lain. Kemudian para pengurus masjid yang saya muliakan dan seluruh majelis ta'lim yang hadir pada malam hari ini, khususnya kepada para alim ulama, para hujjaj, dan ini saya lihat banyak anak-anakku yang saya hormati, yang saya cintai. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul yang terakhir di antara deretan-deretan Rasul yang pernah hadir di dunia ini. Mungkin pertanyaan kita sederhana sebenarnya. Untuk apa Allah mengutus para nabi? Atau untuk apa Allah mengutus para rasul? Apa tujuannya para rasul ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Termasuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu tujuan daripada diutusnya para nabi, maka insya Allah kita akan merasakan kenikmatan dengan datangnya Rasul, dengan mengikuti sunnah-sunnah, terutama sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa kita harus mengetahui lebih awal untuk apa sebenarnya kita hadir di dunia ini. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak perlu kita faham untuk apa kita ada di dunia ini dan sebenarnya apa tujuan utama kita diciptakan. Hadirin yang mulia, perlu mungkin dipahami lebih jauh bahwa Allah menciptakan manusia sebenarnya bukan untuk hidup di dunia ini saja. Ini yang harus diyakini sungguh-sungguh, bahwa Allah menciptakan kita bukan untuk hidup di dunia ini saja, tetapi pada hakikatnya Allah menciptakan manusia
itu adalah untuk hidup selama-lamanya nanti di akhirat. Jadi bukan di sini. Jadi kita ini akan hidup nanti selama-lamanya di akhirat. Kita hadir di dunia ini hanya sementara saja dan tidak terlalu lama. Hadirin yang mulia, karena kita ini adalah makhluk akhirat yang akan hidup nanti di akhirat, maka Allah memberitahukan kepada kita bahwa di akhirat itu hanya 2 tempat. Yang pertama, tempat yang penuh dengan kenikmatan yang biasa kita sebut dengan surga. Yang kedua adalah tempat yang penuh dengan penderitaan yang sering kita sebut dengan neraka. Ini hanya 2 tempat di akhirat nanti. Di mana kita berada di salah satu 2 tempat ini, apakah di surga atau di neraka, ditentukan dalam kehidupan di dunia yang hanya 1 kali ini saja. Saya ulang, ini penting, bahwa di mana kita berada nanti di akhirat, apakah di surga atau di neraka, ditentukan dalam kehidupan di dunia yang sekitar 60-70 tahun ini, dan kita hidup hanya 1 kali ini saja. Dan hadirnya kita di dunia ini hanya untuk menjalani ujian. Yang namanya ujian, ada yang lulus, ada yang gagal. Yang lulus masuk surga, dan yang gagal sengsara selama-lamanya di neraka. Dan tidak ada mengulang. Beda dengan kita di dunia ini. Taruhlah misalnya ini kita dekat kampus UIN. Baru-baru ini pendaftar mungkin sekitar lebih 60.000. Yang diterima hanya lebih 5.000. Berarti ada 50.000 yang ditolak. Yang ditolak ini masih bisa mendaftar tahun depan, masih bisa mendaftar semester depan. Sekarang ini pendaftaran pegawai negeri sipil seluruh Indonesia terbuka. Siapa yang mau mendaftar silakan cari aplikasinya kemudian mendaftar. Dan kalau gagal masih bisa mengulang. Itu ujian-ujian kehidupan di dunia. Tapi kita ini manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir di dunia ini hanya 1 kali ini saja dan tidak bisa mengulang. Begitu kita meninggal dunia, di situ akan ditentukan nanti apakah kita ke surga atau kita ke neraka. Jadi hadirin yang mulia, saya ingin menekankan bahwa kehadiran di dunia ini bukan persoalan main-main. Kehidupan kita di dunia ini menentukan bahagia selamanya di surga atau sengsara tidak punya batas akhir di neraka. Oleh karena itu sekali lagi, hendaknya kita betul-betul memanfaatkan hidup di dunia ini untuk kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu dipahami bahwa waktu Allah menciptakan manusia itu kan ditempatkan di surga. Waktu itu di surga itu sudah ada iblis. Sudah ada iblis hidup di surga, kemudian Rasulullah masuk ke dalam surga. Dan perlu dipahami bahwa iblis ini jangan dikira tidak beriman. Itu luar biasa yakinnya kepada Allah itu. Bahkan ada riwayat yang mengatakan tidak ada sejengkal tanah di dunia ini yang tidak pernah disujuti oleh iblis. Begitu taatnya kepada Allah. Begitu taatnya iblis kepada Allah, maka dia dinaikkan derajatnya sederajat dengan malaikat. Maka itulah yang kita baca dalam Al-Quran. Dikatakan ketika Allah menciptakan Adam, maka Allah perintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Maka sujudlah semua malaikat kecuali iblis. Karena memang iblis ini sebenarnya dia bukan malaikat. Dia adalah jin yang paling taat pada waktu itu. Karena taatnya dia dinaikkan sederajat dengan malaikat. Ketika disuruh sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Akhirnya hadirin yang mulia, kita tahu bahwa
iblis dengan Adam turun ke bumi ini. Nah, tujuan anak cucu Adam, kita ini ibu dan bapak, adalah bagaimana kembali ke surga di mana tempat nenek moyang kita dulu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menciptakan manusia agar manusia ini masuk surga. Jadi kalau ada orang tidak masuk surga nanti, itu bukan salahnya Allah. Kita sendiri yang menentukan. Karena Allah sudah tunjukkan jalan. Dalam Al-Quran dikatakan, wahadainahun najdain. Aku tunjukkan kepada manusia dua jalan. Jalan pertama menuju ke surga, jalan kedua menuju ke neraka. Kemudian Allah katakan, la ikraha fiddin. Aku tidak memaksa manusia untuk menempuh jalan, terserah. Cuma saya mau mengingatkan ibu-ibu dan bapak-bapak supaya jelas bagaimana kita menyikapi ini agama. Sekarang kita berada di Makassar. Kira-kira ibu-ibu Punaero Kimari Jeneponto atau di Bulukumba. Bagaimana caranya kalau kita mau ke Bulukumba? Tentu kita mengambil mobil menuju ke Bulukumba, menempuh jalan mulai daripada Takalar, Jeneponto, Bantaeng, insya Allah sampai ke Bulukumba. Mustahil kita sampai ke Bulukumba kalau jalan yang kita tempuh Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Polmas sampai ke Mamuju, nggak mungkin. Jadi orang kalau mau ke surga, dia harus menempuh jalan ke surga, barulah dia akan sampai ke surga. Mustahil orang sampai ke surga kalau jalan yang dilalui adalah menuju ke neraka. Apakah jalan-jalan ke surga itu? Itulah yang disebut dengan agama. Jadi agama ini akan menuntun kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, mari kita kembali. Untuk apa sebenarnya Nabi itu diutus? Untuk apa Allah menghadirkan Nabi di tengah-tengah kita? Atau Rasul? Hadirin yang mulia, saya ingin mengingatkan bahwa jangan hanya berpikir bahwa di dunia ini sebagaimana yang dikatakan hanya 25 nabi dan rasul. Tidak. Dunia yang kita tempati ini menurut sejarah kenabian itu Allah mengirim paling sedikit 124.000 nabi. Begitu banyaknya. Jadi semenjak Nabi Adam sampai sekarang itu Allah telah mengirim 124.000 nabi. 313 diantaranya itu dilantik menjadi rasul. Dan hanya 25 yang diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran. Jadi rasul itu bukan 25 saja, tapi 313. Kemudian nabi adalah 124.000. Itu kita bisa baca dalam sejarah kenabian. Hadirin yang mulia, kenapa Nabi ini diutus, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini? Itu sebenarnya untuk mengingatkan manusia tujuan penciptaannya. Apakah tujuan penciptaan kita, ibu-ibu dan bapak-bapak? Kita sudah hafal ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Inilah tujuannya Allah menciptakan kita, yaitu untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, kalau kita lihat sejarah kenabian, biasanya setelah nabi itu meninggal, maka masyarakat ini tidak ada lagi yang memberi peringatan. Maka masyarakat ini itu kembali lagi tidak mengenal Allah dan tidak menyembah lagi kepada Allah. Maka diutuslah nabi lagi, diutuslah rasul untuk memperingatkan mereka, wahai manusia, Allah menciptakan kau bukan sia-sia.
Allah menciptakan kamu adalah untuk beribadah kepadanya, untuk taat kepadanya. Maka diutuslah Nabi. Begitulah perjalanan Nabi silih berganti sampai kepada diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, namun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diutus, sudah turun cap stempel dari Allah bahwa Muhammad, engkau adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Bagaimanapun rusaknya ini dunia, bagaimanapun ini bobroknya ini dunia, Allah tidak mungkin mengirim kembali Nabi dan Rasul. Karena sudah dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup seluruh pintu-pintu kerasulan dan kenabian. Jadi kalau ada yang mengatakan dirinya Nabi, Nabi palsu itu. Jadi jangan percaya kalau ada mengatakan dirinya Rasul atau Nabi yang biasa kita dengar ada muncul, itu pasti Nabi palsu itu. Sebab Allah sudah mengatakan Rasulullah adalah Nabi yang terakhir, tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Rasulullah ini sudah meninggal dunia, maka ada pesannya Nabi. Waktu Nabi di Hajjatul Wada, di haji perpisahan itu, ada pesannya Nabi mengatakan begini, falyuballighul hadiru al-ghaiba. Dalam hadis yang lain dikatakan falyuballighu asyahidu al-ghaiba. Hendaklah yang menyaksikan peristiwa hari ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Inilah yang dimaksud dengan transaksi dakwah. Artinya Nabi sudah tidak ada, tetapi kerja kenabian ini harus terus berlanjut. Apakah kerja kenabian itu? Itulah yang disebut dalam surah Yusuf 108. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita pulang ke rumah, buka Al-Quran surah Yusuf ayat 108. Di situ Allah mengatakan, wahai Muhammad, kul hazihi sabili. Muhammad, katakanlah kepada umatmu semuanya, hazihi sabili, inilah jalanku satu-satunya. Ada'u ilallah, saya mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, menurut hujah-hujah yang nyata, menurut Al-Quran dan hadis yang aku tinggalkan. Ana, kata Nabi, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi orang yang mengaku dirinya mengikut kepada Nabi harus mengambil tanggung jawab ini, yaitu mengingatkan orang yang lupa kepada tujuan dia diciptakan. Apa tujuan kita diciptakan? Saya sudah sampaikan tadi, yaitu untuk beribadah. Kalau kita temukan ada orang yang sudah jauh dari agama dan tidak lagi ingin tunduk kepada Allah, maka tugas kita untuk mengingatkan mereka. Atau mereka yang sudah tahu agama tetapi tidak mengamalkan agama, maka kita juga punya tanggung jawab untuk mengingatkan kepada mereka bahwa kita hadir di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Inilah pentingnya kenapa Nabi diutus, yaitu untuk mengingatkan kepada manusia tentang tujuan penciptaannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, kemudian mari kita lihat lebih jauh. Sebenarnya ada ayat dalam Al-Quran yang biasa berkaitan dengan banyak dibaca kalau peristiwa peringatan seperti ini. Itu dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam kehidupan Nabi, dalam pribadi Nabi ada semua contoh di situ. Hadirin yang mulia, kalau kita mau tahu Al-Quran yang 30 juz itu isinya kan dua yang menonjol itu. Perintah Allah yang harus dikerjakan, larangan Allah yang harus ditinggalkan.
bagaimana mengerjakan perintah Allah dan bagaimana caranya meninggalkan larangan Allah, semuanya itu sudah dilakukan Rasul dalam waktu hidupnya selama menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana Al-Quran yang 30 juz itu dilakukan, maka kita harus melihat tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran yang 30 juz itu berisi perintah dan larangan. Semua perintah Allah sudah dilakukan oleh Nabi, dan seluruh larangan Allah juga sudah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya ibu-ibu dan bapak-bapak kita memperingati Maulid seperti ini, supaya kita saling mengingatkan bahwa sebenarnya diutusnya para nabi untuk mengingatkan kita bahwa kita ini adalah hamba yang harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, baik, saya langsung saja sederhana. Jadi sebenarnya Al-Quran dan hadis itu isi pokoknya dua. Yang pertama adalah perintah yang harus dikerjakan, dan yang kedua larangan yang harus ditinggalkan. Perintah Allah ini banyak, ibu-ibu dan bapak-bapak, terlalu banyak perintah Allah. Tapi saya ingin tunjukkan satu perintah. Kalau ini perintah dikerjakan, kita akan hidup bahagia tenang di dunia ini. Perintah yang paling tinggi nilainya di dalam agama kita, inilah yang disebut dengan salat. Siapa yang ingin bahagia di dunia ini, dia mau tenang di dunia ini, maka kuncinya tegakkan dan dirikan salat. Jangan mengira bahwa kita bisa bahagia, kita bisa tenang kalau salat kita tinggalkan. Karena salat ini ibadah inti. Semua perintah Allah, ibadah-ibadah itu dikirim hanya melalui Jibril. Tetapi khusus untuk salat, Allah katakan, Jibril jemput kekasihku Muhammad, antar dia ke langit untuk menerima perintah salat. Jadi salat ini satu-satunya ibadah yang diterima di langit. Begitu pentingnya yang namanya salat. Dan salat ini ibu-ibu dan bapak-bapak, salat ini satu-satunya ibadah yang tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia saja. Lebaki cini olo-olo sambayang. Biasa kita lihat burung-burung salat atau pohon kayu salat. Tidak ada yang bisa kerjakan salat kecuali manusia. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, tidak ada yang bisa lakukan, hanyalah manusia. Inilah yang disebut dengan ibadah inti. Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Jadi kalau manusia tidak salat, berarti manusia menyalahi tujuan penciptaannya. Jadi saya ingatkan ini penting, karena hadirin yang mulia, di antara ibadah-ibadah ini yang menjadi rukun, ini salat tidak terlalu diperhatikan umat sekarang ini. Padahal kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan, kunci persatuan sebenarnya ketika manusia mau menegakkan ini salat. Tadi ayat yang dibacakan itu adalah ayat tentang Isra Mi'raj, yaitu bagaimana perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke langit untuk menerima salat. Saya tidak akan kupas itu, saya hanya ingin menyatakan begini. Waktu Nabi dulu menerima salat, berapa salat yang diterima? 50, bukan 5. Jadi waktu pertama Nabi diberikan salat itu 50. Nabi terima? Nabi terima. Cuma karena ketemu dengan Nabi Musa bilang, Muhammad, apa itu main hadiahnya karena Allah Ta'ala? Apa oleh-oleh yang Allah kasih? Dia bilang, saya diperintahkan salat 50 kali. Dia bilang, Nabi Musa pulang kau kepada Allah. Minta keringanan, enggak bisa umatmu lakukan 50 salat.
Ibu-ibu dan bapak-bapak, seandainya 50 salat ini jadi, apa yang bisa kita kerjakan? Salat mami, setiap 20 menit salat ki lagi. Setiap 20 menit salat ki lagi. Tidak bisa kita kerja. Tapi saya yakin, seandainya ini yang jadi, tidak perlu kerja. Semua rezeki pasti ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma karena dikurangi sampai 5, sehingga banyak ulama menjelaskan begini. Siapa orang yang betul-betul menjaga sholatnya 5 kali sehari semalam, tepat waktu, dilakukan dengan berjamaah, yakin dan percaya rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang, ini penting ibu-ibu dan bapak-bapak. Seandainya manusia, umat Islam, menjaga sholatnya 5 kali sehari semalam, laki-laki mengerjakan dengan berjamaah di tempat azan dikumandangkan, di masjid atau di musalla, semua dilakukan dengan berjamaah oleh laki-laki, maka saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak, rezeki itu mudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini, orang yang betul-betul memelihara salatnya, Pak, tidak usah ragu dengan kehidupan ini. Allah akan mudahkan untuk kita hidup di dunia ini. Inilah hebatnya yang disebut dengan salat. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak, salat yang paling tinggi nilainya itu adalah salat berjamaah. Nabi katakan, kalau kita salat sendiri berapa nilainya? 1. Kalau berjamaah 27. Jadi kalau kita salat sendiri itu cuma 1 pahalanya. Kalau berjamaah 27. 27 apa itu? Ada yang mengatakan 27 derajat, ada yang mengatakan 27 dunia. Karena perlu betul-betul dipahami ibu-ibu. Yakinkan sungguh-sungguh, bapak-bapak, 1 salat, 1 tidak usah banyak. 1 salat itu lebih berharga dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. 1 salat. Mungkin ibu, bagaimana mungkin? Mari saya sampaikan hadisnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Salat 2 rakaat kata Nabi itu lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Semua uang yang ada di dunia ini, mau dolar, mau ringgit, mau pound sterling, semuanya ini dikumpul tidak ada nilainya dibanding dengan salat 1 kali. Cuma ini nggak masuk di akal. Jangan pakai akal tabu, pecah kepala ata nggak bisa masuk itu. Yang bisa menerima ini adalah keyakinan, karena ini keluar dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi semenjak dia lahir sampai meninggal dunia tidak pernah dusta dalam hidupnya, tidak pernah berbohong Nabi. Sekalipun juga tidak pernah. Semuanya perkataannya jujur dan semua perkataannya benar. Karena dijamin oleh Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak mungkin Nabi itu berbicara menurut hawa nafsunya. Semuanya berdasarkan wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang mulia, jadi kalau Nabi sudah mengatakan salat sunat saja sudah lebih baik daripada dunia, bagaimana dengan salat wajib? Dan Nabi katakan, kalau kau salat sendiri 1, kalau berjamaah 27. Berapa bedanya Bu? 26. Kalau kita 5 kali salat sendiri hanya dapat 5 dunia. Tapi kalau kita berjamaah dapat 135 dunia. Berapa bedanya? 130. Luar biasa jauhnya. Tapi memang tidak masuk di akal. Tapi mari kita coba-coba supaya masuk di akal. Jangan kita bilang dunia. Bilangnya 1 juta rupiah. Siapa yang sholat sendiri dapat 1 juta rupiah. Yang berjamaah dapat 27 rupiah. Terbuka itu pikirannya?
bahwa kita rugi. Berarti kalau saya salat sendiri 5 kali hanya dapat 5 juta. Kalau saya berjamaah 5 kali saya dapat 135 juta. Berapa bedanya? 130 juta. Pasti ibu dan bapak menyesal. Sekarang tidak usah Pak 1 juta. Kadang-kadang cuma beda 50 ribu, kita mencari itu barang itu di mana. Nah ini untuk salat, hadirin yang mulia, antara salat berjamaah dengan salat sendiri jauh sekali bedanya. Saya hanya ingin mengingatkan ibu-ibu dan bapak-bapak bahwa orang yang tidak melaksanakan salat dengan berjamaah, maka pasti dan pasti dia akan menyesal nanti di akhirat ketika pahalanya sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu saya anjurkan ibu-ibu dan bapak-bapak, terutama ibu-ibu, tolong kalau sudah mengaji Al-Qur'an masjid, suruh suami kita untuk pergi salat berjamaah. Sebab kenapa? Kalau kita punya suami pergi salat berjamaah sudah dapat pahala 27. Ya. Kalau kita di rumah belum salat berjamaah, belum salat, kita sudah mendapatkan pahala 27 karena suami kita pergi salat berjamaah. Ini hebatnya. Karena semua pahala suami itu diambil oleh istri. Tetapi pahala istri tidak boleh diganggu-gugat oleh suami. Ini hebatnya. Jadi kalau suami kita pergi salat berjamaah dapat pahala 27. Ibu di rumah belum salat sudah dapat pahala 27. Dan kalau ibu salat lagi 1 kali dapat lagi 1. Dan kalau ditambah berarti 28. Berarti ibu dapat 28, suami hanya dapat 27. Disinilah hebatnya. Makanya dalam hadis dikatakan kalau ada rumah tangga suaminya saleh, istrinya salehah, taat kepada Allah, maka di akhirat itu istri lebih duluan masuk surga 500 tahun sebelum suaminya masuk. Kenapa? Karena pahala tadi suami diambil oleh istri, dan pahala istri tidak boleh diganggu-gugat oleh suami. Yang jauh-jauh rumahnya ibu-ibu, beli kami motor suami kita supaya rajin ke masjid, pahalanya ibu juga dapat. Kemudian ada yang mengatakan bagaimana ibu, dan biasanya kalau saya di kampus saya ingatkan mahasiswa dan mahasiswi saya, anak-anakku yang mahasiswa dan mahasiswi, kalau mahasiswa Anda harus salat berjamaah, mahasiswi juga Anda harus salat berjamaah. Ibu di rumah kalau ibu salat sendiri kan dapat 1. Kenapa tidak panggil anak untuk salat berjamaah? Yang namanya salat berjamaah ada imam, ada makmum. Maka saya katakan kepada anak-anak mahasiswa, jangan Anda salat kalau sendiri, rugi Anda. Panggil temannya 1, salat berjamaah, 1 imam, 1 makmum. Yang tadinya 1 pahala menjadi 27. Dan itu mudah. Bahkan ibu-ibu dan bapak, ibu-ibu di rumah, jangan sampai salat kalau memang tidak bisa, panggil tetangga. Sampai ke rawang sama-sama. Supaya pahala bisa kita dapatkan dengan kondisi yang prima. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau begini, supaya lebih mudah dipahami dan ini mudah kita tangkap. Coba kalau ibu dan bapak mau yakin bahwa salat ini segala-galanya, coba cari rumah. Satu rumah tangga, kalau bapaknya sholat, ibunya sholat, anak-anaknya sholat semuanya, yakin dan percaya rumah tangga seperti ini pasti hidup tenang, bahagia dan damai, sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Begitu pentingnya ini sholat. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan. Kemudian yang kedua, isi pokok Al-Quran dan hadis itu larangan. Larangan yang paling gampang dilanggar orang sekarang bukan minum khamar, Pak. Itu minum khamar masih susah, cari khamar dulu baru sembunyi-sembunyi. Berjudi juga begitu. Yang mudah dilakukan orang melanggar itu adalah berdusta.
Gampang sekali orang berbohong sekarang. Dan bahkan jangankan masyarakat biasa, Pak. Mulai daripada pimpinan tertinggi sampai ke bawah, kadang-kadang dusta sudah dianggap biasa. Padahal dusta ini adalah sumber malapetaka. Dusta ini adalah sumber malapetaka. Saya tunjukkan ibu-ibu dan bapak-bapak, bahwa kalau kita satu kali berdusta, itu pasti akan diikuti oleh dusta yang lain. Saya biasa tanya kepada mahasiswa saya, "Nah, kenapa tidak masuk kuliah kemarin?" Dia bilang, "Sakit kah Pak?" "Bohong itu?" Kutanya, "Mi, sakit apa kina?" "Demam kah Pak?" "Dua itu bohongnya." Dia bilang, "Sudah makan obat?" "Sudah Mi Pak." 3 bohongnya. Kalau 100 pertanyaanku pasti 100 bohongnya. Karena bohong itu harus ditutupi dengan bohong. Kapan dia tidak bohong, berarti terbuka bohongnya. Maka hadirin yang mulia, maka kalau kita mau tenang dalam hidup ini, jangan ada dusta di antara kita. Ini hafal minjo, tapi tenan digaukan. Iya. Hadirin yang mulia, atau saya langsung saja supaya ibu bapak yakin. Kalau ada rumah tangga, Pak, apabila istri tidak berdusta kepada suami, suami tidak membohongi istri, orang tua jujur kepada anak, anak-anak tidak dusta kepada orang tua. Kalau ada keluarga seperti ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, yakin dan percaya, keluarga itu pasti hidup tenang dan damai sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Maka oleh karena itu, sebagai peringatan bagi kita semua, mewakili, karena kita ini bertugas untuk mengambil tanggung jawab Rasulullah untuk saling mengingatkan. Kalau kita mau hidup bahagia tenang di dunia ini, sederhana saja. Banyak perintah Allah, banyak larangan Allah. Tapi pegang ini 2. Pertama, tegakkan sholat. Yang kedua, jangan ada dusta di antara kita. Maka kehidupan ini akan jadi baik. Semuanya akan ikut. Kalau salat kita kerjakan, jaminannya dari Allah. Allah katakan, sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau salat ini tegak dengan berjamaah, kehidupan akan tenang, damai, dan kita akan hidup dalam keharmonisan. Dan kalau dusta ini ditinggalkan, kehidupan ini akan jadi baik. Bagaimana caranya? Sederhana saja ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau kita mau menciptakan bagaimana lingkungan, terutama ini di Rumah Polong, karena kita ini di Rumah Polong atau di kompleks-kompleks yang ada di sekitar Rumah Polong ini. Kalau kita mau bagaimana caranya baik, sederhana. Asal ibu dan bapak mau baik, pasti jadi baik. Bagaimana caranya? Sederhana. Mulai malam ini, mari kita semua berniat, ya Allah, mulai malam ini saya berniat untuk melaksanakan salat dengan berjamaah. Kalau tidak ada orang yang mau salat berjamaah, biarlah saya sendiri yang salat berjamaah. Kalau bapak-bapak berniat seperti ini semua, maka makmurlah ini masjid dengan jemaah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mari kita berniat sama-sama. Ya Allah, mulai malam ini saya tidak mau berdusta. Saya tidak mau berbohong. Kalau ada orang yang mau berbohong, biarkanlah orang itu berbohong. Tapi saya tidak mau berbohong. Kalau semua ibu-ibu dan bapak-bapak berniat seperti ini, maka akan melahirkan manusia-manusia yang jujur. Dan inilah yang dikehendaki dalam kehidupan kita. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Dan ingat pesan saya ini untuk menyampaikan ini diutusnya Nabi adalah untuk mengingatkan kita tentang akhirat. Bahwa wahai manusia, kau tidak hidup di dunia saja, kau akan hidup di akhirat. Di sana 2 tempat, surga dan neraka. Tujuan kita di dunia ini adalah beramal untuk kembali ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita memang berasal dari surga, dan di sana ditempatkan Adam waktu pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana caranya? Intinya sekali lagi, tegakkan salat dan tinggalkan dusta dalam kehidupan. Kemudian saya ingin menyambut
apa yang disampaikan tadi yang mewakili Pak Camat, Ibu Kepala Seksi di di kecamatan tentang kondisi suasana iklim. Saya hanya ingin mengajarkan satu doa. Kalau doa ini dihafal Pak, dibaca pagi-pagi, insya Allah Allah akan hindarkan kita dari seluruh malapetaka. Pernah satu saat, ini sebagai penutup, tolong diperhatikan. Waktu itu ada sahabat Nabi, lagi dia sikir-sikir di masjid. Kemudian terjadi kebakaran di Madinah. Maka sahabatnya itu datang, wahai Abu Darda, kok kembali ke rumahmu? Ini Madinah terbakar. Dia bilang tidak terbakar rumahku. Dia langsung lanjutkan sikir-sikir. Tidak lama kemudian ada lagi orang datang. Abu Darda, kok kembali? Selamatkan barang-barangmu. Sebentar lagi rumahmu akan terbakar. Dia bilang tidak terbakar. Ada lagi yang datang. Abu Darda, saya nasihatkan terakhir, rumahmu sebentar lagi terbakar. Abu Darda bilang tidak terbakar. Begitu ada orang yang keempat datang, wahai Abu Darda, rumahmu tidak terbakar. Dia bilang kau betul. Hadirin yang mulia, sahabat ini heran. Kenapa ini Abu Darda yakin? 3 orang yang datang menyampaikan bahwa rumahmu terbakar, dia bilang tidak. 1 orang yang datang mengatakan rumahmu tidak terbakar, dia bilang kau betul. Apa rahasianya? Abu Darda bilang begini, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepadaku bahwa wahai Abu Darda, kalau kau baca doa ini, maka Allah akan menyelamatkan, menjaga kau dan harta bendamu dari seluruh malapetaka kecuali kematian. Kalau kau baca di waktu pagi, insya Allah Allah akan jaga dirimu dan keluargamu sampai datangnya waktu sore. Dan kalau kau baca di waktu sore, Allah akan menjaga dirimu dan keluargamu dan seluruh hartamu sampai datangnya waktu pagi. Inilah yang disebut dengan doa Abu Darda. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang melek dengan medsos, ada di di Google itu. Ketik saja doa Abu Darda, muncul itu bahasa Arabnya, bahasa Latinnya dan artinya. Hafal itu doa, memang agak panjang. Yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsil azim. Ada juga hadis yang mengatakan wa anta rabbul arsil karim. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Wala haula wala quwata illa billah. A'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabba anta akhisum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Memang agak panjang doanya, tapi tolong ibu-ibu dan bapak-bapak dihafal untuk menghadapi kondisi sekarang ini. Kalau kita baca di waktu pagi, insya Allah Allah akan menjaga diri kita, harta kita dari seluruh malapetaka. Kalau kita baca di waktu sore, Allah akan menjaga sampai datangnya waktu pagi. Bahkan kadang-kadang saya katakan, seandainya kita yakin dengan doa ini, rumah kita Pak tidak perlu dikunci, aman itu. Asal kita sudah baca doanya Abu Darda, tidak terkunci rumah, tidak jadi masalah. Cuma masalahnya, apakah kita yakin dengan keyakinannya Abu Darda? Kalau kita tidak yakin seperti yakinnya Abu Darda, lebih baik kunci rumah tidak tidur itu. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, inilah yang mungkin saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita ini, sebagaimana tadi yang mewakili Pak Camat, ini adalah silaturahmi di antara kita ini. Dan manfaat silaturahmi itu ada 3, paling sedikit. Yang pertama, orang yang rajin bersilaturahmi itu dimudahkan rezekinya.
Jadi kalau kita mau mudah rezeki, rajinlah bersilaturahmi. Yang kedua, orang yang rajin silaturahmi diampuni dosanya. Bahkan hadis Nabi katakan, kalau ada orang ketemu kemudian jabat tangan, sebelum kedua tangan ini dilepas, dosa keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang rajin bersilaturahmi akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini insya Allah kita semuanya akan berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.